warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Batanghari, Ibu Dian Dimawati. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Batanghari, Ibu Irwati, serta Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga administrasi sekolah yang pada hari ini bersedia untuk hadir di ruangan kita yang sangat terbaik ini. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini dengan matahari yang sangat cerah ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 3 Batanghari. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru karena pada siang hari ini mau untuk bersedia hadir di majelis di ruangan kita ini, meskipun dengan kesibukan yang luar biasa kita menginput nilai, kemudian ada sebagian yang sudah mengeprint lapor. Saya ucapkan terima kasih karena mau menyisikan waktunya untuk bersama-sama menghadiri kegiatan yang kami selenggarakan. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa pada Bapak Ican, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin bil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقول الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في اللسان وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada Pak Ican, mudah-mudahan dengan di awalnya doa tadi acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Ibu Roza, bisa. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Batanghari kepada Ibu Dian Primawati SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Marilah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang yang cerah ini kita bersama dapat berkumpul di ruang majelis guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi positif cara guru penggerak angkatan ke-10. Salawat dan salam marilah selalu kita kirimkan kepada baginda Rasul dengan nafas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para wakil yang kami hormati, Kepala Staf TU, Bapak Ibu Majelis Guru yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas supportnya untuk kegiatan teman kita, akan sejawat kita, calon guru penggerak kita angkatan 10. Alhamdulillah hari ini terlaksananya kegiatan ini diharapkan nanti membawa transformasi bagi sekolah. Para calon guru penggerak mampu menerapkan ide-ide dari pendidikan guru penggerak tersebut kepada rekan sejawat, kepada peserta didik, dan berharap akan berdampak positif bagi semua kita, khususnya keluarga besar SMP Negeri 3 Batanghari. Diseminasi positif ini adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Alhamdulillah tahun ini calon guru penggerak kita ada 3, Ibu Wildawati ya, Wilda Mardiani, Ibu Pawit Resmiati, Pak Filmon. Bapak Ibu lihat support teman-teman kita terhadap kegiatan Bapak Ibu yang masih berlangsung setengah sudah ada ini. Jadi alhamdulillah rekan-rekan kita semua mensupport pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Itu support apa itu namanya, support material ya yang kita berikan pada rekan-rekan kita. Semoga dengan support kita itu mampu menyukseskan kegiatan pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, memang seharusnya begitu. Alhamdulillah kita mempunyai calon guru penggerak yang kita harapkan nanti mampu memberikan, menyebarkan informasi-informasi positif seperti kegiatan ini adalah denominasi budaya positif ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi calon guru penggerak terutama dan kita semua. Support selanjutnya kita doakan agar calon guru penggerak kita ini mampu melalui kegiatan-kegiatan ke depannya, tantangan-tantangan barangkali yang mereka hadapi, baik diri sendiri, lingkungan, di rumah barangkali ya. Sikapilah hal ini dengan sebijak-bijaknya, sehingga bagaimanapun caranya pendidikan guru penggerak kalian harus tuntas, harus berhasil. Karena ini dan kata ya sudah separuh jalan ini, sampaikan ke ujung, tuntaskan. Karena kegiatan ini imbas pertamanya tentu diri sendiri dulu, meningkatkan kompetensi diri sendiri yang insya Allah nanti akan menambahkan kesejahteraan bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi rekan-rekan kita di sini maupun khususnya SMP Negeri 3 Batanghari. Jadi besar harapan kami kegiatan ini menjadi langkah untuk kemajuan pendidikan kita dengan kegiatan calon guru penggerak. Tantangan yang ada itu dihadapi, jangan dipikirkan, dilakukan, dilalui, dilewati. Tentunya dengan support dari kita semua, saya selaku pemimpin di sini, alhamdulillah semampu saya akan menyupport
calon guru penggerak kita ini di mana saja, jangan sungkan-sungkan kalau waktu butuh data malam, siang, nggak tentu, pokoknya kadang itu ya. Ya, itulah support besar kami. Kalau ngasih secara nyata duit barangkali sama-sama punya lah kita ya. Jadi support secara mental itu lebih daripada support barang ya. Jadi Bapak Ibu syukurilah calon guru penggerak kita ini harus mampu melalui tantangan-tantangan, halangan yang terjadi, namun tetap menjaga kelarasan ya, tetap menjaga komunikasi, terutama jaga kesehatan, jaga komunikasi dengan Tuhan. Mari selalu berdoa, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mampu melaksanakan kegiatan Bapak Ibu yang padat ya, jadwalnya mulai dari pertemuan secara Zoom maupun tugas-tugas yang harus diatur. Ini sudah ada yang sakit, nah, semoga lekas sembuh. Mohon doa Bapak Ibu, rekan kita, semoga sakitnya ini jadi penghapus dosa barangkali ya. Jadi saling mengingatkan kita, saudara kita Pak Filmon kemarin mendapatkan musibah. Semoga dengan musibah ini menjadi tambah kuat. Kami keluarga besar SMP 3 Batanghari mengucapkan turut berduka Pak. Semoga Bapaknya ditempatkan yang terbaik dan Bapak beserta keluarga yang ditinggalkan mampu menghadapinya dengan segala ketabahan dan keikhlasan atas pekerjaan orang tua. Selanjutnya Bu Hilda harus semangat, jangan patah arah, jangan patah semangat. Kami ada di belakang, di samping, kiri kanan. Bu Pawit sehat selalu. Ini mau dirawat seharusnya Bu Pawit ya hari ini ya. Insya Allah segera perawatannya mendapatkan hasil terbaik. Demi pendidikan guru penggerak ini dilalui saja dengan enjoy. Semoga lancar dan mendapatkan hasil terbaik. Yang dapat saya sampaikan, tetap semangat intinya Bapak Ibu ya. Karena kami semangat mengikutinya. Kami yang nengok-nengok dari jauh tuh menyemangati saja. Pemeran utamanya adalah calon guru penggerak. Semoga kelancaran selalu mengikuti rekan-rekan kita ini dan mudah-mudahan nanti di angkatan selanjutnya ada lagi calon guru penggerak. Semoga tambah kuatlah sekolah kita supportnya dalam bidang kompetensi guru. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini lancar. Kepada Allah kita berserah diri. Kepada Allah kita memohon. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 3 Batanghari atas sambutannya. Kemudian terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang kami dapat nanti dapat membawa perubahan untuk sekolah kita SMP Negeri 3 Batanghari. Kemudian dapat mengajak teman-teman semuanya untuk selanjutnya mengikuti jejak kami, mengikuti program calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Selanjutnya adalah pemaparan dari kami calon guru penggerak angkatan 10 yang diawali dengan pemaparan dari Ibu Pawit Resmiati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Tambah semangatnya ya. Selamat pagi. Belum. Dari 10.000 umat bumi masih hanya 1% saja. Kita ulangi ya. Selamat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik
PR bagi saya. Kenapa begitu? Karena ini adalah jam rawan, jam dimana saatnya kita semua merajut bulu mata gitu ya. Jadi mudah-mudahan karena tadi sudah minum kopi, sudah makan siang, sudah sholat, mudah-mudahan kesegaran itu timbul kembali ya Bapak Ibu ya. Makanya kita walaupun siang terik seperti ini, tapi kita anggap saja ini adalah pagi hari. Seperti itu ya Pak Bu. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di depan bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, namun saya mengajak Bapak Ibu untuk bertukar pikiran, bertukar ide, berbagi pengalaman, pendapat ya Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf sekali lagi, karena biasanya suara saya itu seksi, serak-serak basah. Sekarang karena kondisi yang kurang sehat, sehingga suaranya jadi serak-serak becek gitu ya. Oke, jadi kalau ada suara yang sumbang nanti mohon sedikit ditutup telinga saja Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah masih menyempatkan waktu, tenaga, dirinya mengikhlaskan diri untuk hadir bersama kami. Yang seyogianya Bapak Ibu sudah kembali ke rumah bersantai dengan keluarga, namun setelah rutinitas mengajar masih tetap berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi diseminasi kali ini, maka kita akan membuat kesepakatan kelas kita, kesepakatan yang akan kita sepakati bersama dan akan kita wujudkan bersama nanti. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa saja kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati? Silakan Bapak Ibu, diutarakan, jangan hanya dipendam di dalam hati. Apa Bapak Ibu? Di depan sudah ada, yaitu mengikuti diskusi dengan aktif. Yang kedua, suasana santai tapi serius. 3, tidak menggunakan handphone saat kegiatan berlangsung. Yang keempat, tidak keluar masuk ruangan selama kegiatan. Bagaimana kira-kira? Ataukah yang itu, ataukah perlu kita tambah? Tapi saya rasa tidak perlu dikurang. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepakat. Alhamdulillah. Ada yang perlu ditambah lagi kira-kira Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, ternyata lebih suka yang simple-simple kita. Baik, untuk menambah semangat kita, mari ada yang namanya adalah ice breaking atau penyegaran kembali tubuh kita yang tadi sudah lelah dengan segala rutinitas. Maka ini akan bermanfaat dengan otak kita, yaitu meningkatkan konsentrasi. Kemudian ada 6 manfaat yang akan kita rasakan. Nah, untuk itu maka silakan dengan rela kita ikuti senam bersama, senam jari. Kalau biasanya kita senam jari melalui handphone, sekarang senam jari sungguhan yang akan menyeimbangkan otak kita. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Kita mulai ya Bapak Ibu. Mau berdiri atau duduk saja Bapak Ibu? Berdiri ya, biar lebih semangat. Oke, silakan Bapak Ibu sambil bergoyang. Berdiri ya Pak Roy. Satu tangan mengepal, satu lagi mempersilahkan. Bergantian Bapak Ibu. Kita tes keseimbangan otak kita Bapak Ibu. Jari kelingking dan jari jempol bergantian, satu sebelah kanan, satunya lagi sebelah kiri. Jangan bingung Bapak Ibu, nanti jempol semua atau telunjuk semua.
Satu adalah jari jempol, satu adalah jari kelingking. Ya, bukan seperti menteri kita. Gini. Oke, lanjut Bapak Ibu, konsentrasi. Tembak teman sebelahnya. Satu tembak, dua teman berdiri. 5 dan 1 jari. Ini mudah ya Bu ya. Ada nanti yang lebih rumit Bu. Konsentrasi Bapak Ibu. Nah ini dia, membuat mulut buaya. Nah Pak Ican berhasil dia. Ayo semangat Bu. Semangat Pak. Lebih rumit ini ya Bu ya. Satu diputar ke dalam tangannya, satu lagi putar keluar. Nah setelah ini kita akan putar tangannya bersama-sama dengan arah yang berlawanan. Oke. Boleh badannya sambil bergoyang Bapak Ibu. Ini mudah ya Bu ya. Nah lagi diulang dari awal. Ya, ternyata kita belum profesional ya. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu rasanya, sudah konsentrasi atau tambah pusing nih kira-kira? Nah, ya, tadi ada yang mengatakan yang ini mudah, yang ini sulit gitu ya. Oke, baik, saya sendiri juga keder sebenarnya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita sudah kembali konsentrasi dan segar kembali. Lalu yang pertama adalah ada pertanyaan yang mengharuskan Bapak Ibu untuk berpikir. Mau tidak mau saya paksa untuk berpikir. Saya bacakan. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak ketika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya Bu. Kita kunci jawabannya ya, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kita kunci jawabannya, setuju ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Kita kunci lagi. Oke, kita lanjut yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ini jawaban yang mudah atau memang jawabannya itu ya Bapak Ibu? Oke, baik, kita kunci jawabannya. Dengan ketiga pertanyaan maka jawabannya adalah setuju. Nah, karena Bapak Ibu sudah setuju, maka Bapak Ibu akan dihadapkan dengan suatu masalah. Silakan Bapak Ibu bagi yang sudah mempunyai pasangan, kalau yang belum silakan cari pasangannya, silakan berdiri berpasangan, berhadap-hadapan dengan pasangannya. Ayo Bapak Ibu. Ya. Boleh duduk, boleh. Yang penting punya pasangan. Jangan sampai ditinggalkan atau meninggalkan pasangan. Pak Alil nggak punya pasangan? Boleh sama saya di depan Pak. Oke. Sudah Bapak Ibu dapat pasangan?
Bapak Ibu? Di sini ada sesuatu yang harus Bapak Ibu lakukan. Kira-kira Ibu dengan pasangan, Bapak dengan pasangan, silakan membagi peran. Siapa yang berperan sebagai A dan siapa yang akan berperan sebagai B. A-nya pilih sendiri, atau Ani, atau Amir, atau siapa. B-nya pilih sendiri. Bujang atau Bunga ya. Oke, silakan pilih sendiri Bapak Ibu, tentukan perannya. Setelah itu Bapak Ibu akan sama-sama mengepal tangan. Satu tangan saja, karena nanti kalau kedua tangan disangkanya kita mau berantem. Lalu setelah itu Bapak Ibu sedikit berimajinasi untuk membayangkan bahwa sesuatu yang digenggam itu adalah hal yang sangat berharga. Apa kira-kira yang berharga Bapak Ibu? Masing-masing beda ya. Ya emas, kemudian apa lagi? Handphone. Oke, pokoknya yang berharga dalam hidup, yang paling berharga ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya teman yang B tadi, si Bunga atau si Bujang, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, akan membuka untuk mengambil sesuatu yang Bapak Ibu genggam. Nah, dari hal tersebut kira-kira nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Bisa dilakukan Bapak Ibu? Oke, kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Jangan berebut peran ya Bapak Ibu ya. Jangan berebut peran Bapak Ibu. Sudah ada perannya masing-masing. Jadi tadi kalau saya lihat dari depan malah saya seperti memicu adu domba gitu ya, karena ada yang berantem. Nah ya, baik, itu adalah bayangan imajinasi kita semua. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah dari peran A dan B tadi, kira-kira nih apa yang Bapak Ibu rasakan, kemudian apa yang Bapak Ibu alami selama proses tadi. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Silakan. Ya Bu Tia, silakan Bu Tia. Mohon maaf, ini nggak bisa sampai ke situ Bu Tia. Oke. Yang saya rasakan adalah kebimbangan hati. Ketika tadi menawarkan 1 M ya Bu. Nah, jadi bimbang apakah mau dilepas atau tetap di genggaman. Pokoknya intinya bimbang. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau tadi Ibu Tia menggenggam sesuatu, lalu ditawarkan 1 M, akhirnya bimbang, mau dilepas atau 1 M gitu ya. Oke, jadi terjadi kebimbangan ya Bu Tia ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ya, silakan Bu Ila. Tadi saya melakukan pendekatan persuasif ke Ya. Bu Eni. Jadi tidak dengan mengeluarkan tenaga, tapi lebih ke merayu. Bu, Ibu ini apa sih isinya Bu? Mau lihat Bu? Gitu, lebih ke situ. Akhirnya berhasil atau ikhlas terpendak. Oke, jadi Bu Harira dengan pendekatan persuasif. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Nah, kalau tadi adalah pakai yang satunya pakai rayuan 1M, yang satunya pakai rayuan apa ya namanya ya? Gombal. Rayuan gombal, rayuan maut ya. Apa sih yang dilihat? Jadi kayak sewaktu kita masih TK ya, kamu apa? Bola mana?
enggak gitu ya. Dan itu berhasil ternyata ya Bu Ira ya. Walaupun nggak tahu lah itu ikhlas apa enggak ya. Yang penting udah dibuka gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, pada perubahan paradigma yang pertama, apakah Bapak Ibu pada saat tadi berbagi peran itu membuka kepalan tangan? Ada yang membuka, ada yang tidak ya tadi ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian mengapa alasannya tentu tadi sudah dikemukakan, mempunyai alasan yang berbeda-beda tergantung dari motifnya, dari keperluannya gitu ya Bapak Ibu, bervariasi. Oke. Lalu pada saat menutup mata dengan kepalan itu, kenapa tetap mengepalkan? Beda-beda juga alasannya. Tadi sudah dikemukakan, takut kehilangan seperti itu, karena yang dikepal adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Lalu yang terakhir, dalam kegiatan tersebut sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Nah ini yang belum dijawab. Siapa, Mam? Diri sendiri, betul sekali. Jadi memang dari intrinsik ya Mam ya, tidak ada pengaruh dari orang lain. Baik sudah disodori 1M, sudah dirayu dengan segala rupa, tetapi tetap diri kitalah yang mengaturnya. Jadi kita yang tetap berada dalam posisi kontrol kita ya Mam ya. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu SND 3, walaupun sudah siang, sudah lelah, tapi tetap semangat luar biasa. Pembelajaran dengan paradigma baru. Saya menyampaikan Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma ini tentunya mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu hafal dengan profil pelajar Pancasila tentunya ya. Bahkan lagunya pun sudah selalu kita nyanyikan setiap kali kita P5. Ada yang masih ingat Bapak Ibu lagunya? Pak Roy ingat? Ya, tentu ingat semua di mana poin-poin. Nah, ayo Pak Roy, lanjut. Pada Tuhan yang Esa Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kritis dan kreatif. Oke. Nah, alhamdulillah hafal masih semuanya karena tiap hari ya kita implementasikan di kelas. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, di mana profil pelajar Pancasila ini diharapkan nantinya dengan kurikulum yang baru ini kita dapat mencapainya, dan tentunya dengan seluruh motivasi dari kita, kemudian dari peserta didik kita, kemudian dari segala sumber yang mengarah pada profil Pancasila agar mencapai perubahan dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan P5 tadi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman. Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam. Guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari segala hal yang dapat menghambat sehingga karakter murid tumbuh sesuai dengan P5 tadi. Jadi ibaratnya kita adalah petani, murid adalah benih-benih padi yang akan tumbuh, dan sekolah adalah tempatnya ya Bapak Ibu, dimana seperti padi yang kita tanam, kita rawat, kita semai, kita tuai, maka akan menghasilkan beras yang unggul. Seperti itulah adanya pendidikan saat ini diharuskan Bapak Ibu. Lalu kita lanjut kepada budaya positif. Bapak Ibu hebat. Apa itu budaya positif? Menurut Bapak Ibu nih, apa budaya positif?
Ya, silakan, Mam. Hal-hal baik yang telah ada. Hal-hal baik yang telah ada. Terima kasih, Mam. Ada yang lain? Perilaku yang baik, Bu. Perilaku yang baik. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa. Ada lagi? Intinya kalau sudah berbicara tentang budaya positif, pokoknya baik aja gitu ya Bapak Bu. Oke. Lalu selanjutnya, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Bahkan sudah menjadi pembiasaan, sudah membudaya ya Bapak Ibu ya. Nah, ada contohnya di sini adalah ketika kita datang pagi, kita selalu menyambut peserta didik kita ya dengan melakukan senyum, sapa, salam sopan dan santun. Kita selalu melakukan itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, ketika ada sampah, peserta didik kita langsung mengambil sampah gitu ya, tanpa harus kita teriakin seperti itu. Artinya sudah banyak sekali budaya positif yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada kegiatan keagamaan, kegiatan yang lain juga, ada kepramukaan, olahraga, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut tentunya sudah selalu kita lakukan dan itu sudah mengarah pada budaya positif, dan alhamdulillah sudah membudaya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengertian dari budaya positif yang sebenarnya kita sudah melakukan itu tadi. Kita lanjut saja Bunda. Berikut adalah konsep inti dari budaya positif yang dimulai dari disiplin positif, di mana disiplin positif itu nanti mengarahnya kepada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi ketika nilai-nilai kebajikan itu sudah kita tanamkan, ada motivasi perilaku manusia, yaitu yang berasal dari ekstrinsik dan intrinsik. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Jadi seorang manusia, kita, peserta didik kita melakukan suatu hal itu, dia akan berpikir, oh takut dihukumkah? Atau ingin mendapatkan penghargaankah? Seperti itu nantinya ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita lanjut lagi nanti dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu yang akan merubah paradigma kita, kondisi kita di dalam kelas kita. Terutama untuk wali kelas sangat berguna ini ya Bapak Ibu. Dilanjutkan lagi dengan kebutuhan dasar manusia. Banyak sekali nanti kita sebagai manusia itu ternyata kita butuh beberapa hal untuk kehidupan kita gitu ya, untuk menyeimbangkan disiplin positif dengan didasari nilai-nilai kebajikan tadi. Lalu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru tentunya. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu akan selalu kita gunakan ketika kita berhadapan dengan peserta didik kita untuk penyelesaian suatu permasalahan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang tadi apa Bapak Ibu? Teratur, yang baik-baik gitu ya. Lalu apa lagi Bu? Indah lah pokoknya, karena kalau sudah disiplin tuh semuanya pasti tercapai gitu ya Bu ya. Indah gitu. Damai ya, betul sekali. Nah, ini adalah pengertian dari disiplin positif. Tentunya saya yakin sekali Bapak Ibu sudah paham karena kita sudah mengimplementasikannya. Kita lewati saja ya Bapak Ibu. Lalu nilai-nilai kebajikan yang didasarkan oleh P5 tadi, profil belajar Pancasila. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia yang tadi didasarkan oleh apa Bapak Ibu? Hukuman atau penghargaan. Nah, sebagai seorang guru, saat hadir di kelas, motivasi yang mendasari kita apa Bapak Ibu? Saat kita hadir di kelas, apa yang memotivasi kita kira-kira? Jawabannya pasti beda nih. Iya Pak? Melaksanakan tugas.
melaksanakan tugas luar biasa Pak. Ada lagi? Ya? Panggilan jiwa, subhanallah, luar biasa sekali Bu. Panggilan jiwa ya Bu, ya silakan. Tanggung jawab, luar biasa Bu ya. Tugas tadi, kemudian panggilan jiwa, lalu tanggung jawab, luar biasa memang. Guru hebat SMP 3 tidak diragukan lagi ternyata. Baik, lalu ada beberapa alasan tentunya, seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu semuanya. Sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Itulah yang perlu kita terus pupuk, kita terus tumbuh kembangkan di dalam diri kita agar tetap semangat dan terjadi perubahan yang lebih baik. Ketika teman kita sudah mulai lelah mungkin atau terlena, ya itulah sesama kita rekan sejawat yang wajib untuk mengingatkan, ditepuk dadanya gitu ya, bahunya, ditepuk bahunya, tapi jangan keras-keras ya Pak Bu. Baik, kalau tadi adalah pemaparan dari saya, sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu Wilda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, masih pada semangat? Semangat pagi? Masih belum semangat. Dari 100.000 orang yang ada di ruangan ini, masih hanya ada 10 yang menjawabnya. Selamat semangat pagi! Oke, baik, karena Ibu Pawitnya sudah lelah, jadi untuk pemaparan selanjutnya akan saya sambung. Nah, di sini kita masih lanjutkan yang materi dari Ibu Pawit tadi, yaitu tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Oke, Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan. Jika siswa tidak membuat PR, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya, sudah disiapkan, kami siapkan sticky note. Boleh Bapak Ibu tulis jawaban dari Bapak Ibu terkait siswa yang tidak membuat PR. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke, jika sudah menjawab, boleh Bapak Ibu menempelkannya di kertas bagian paling pinggir sebelah kanan. Ayo Bapak Ibu silakan bergerak supaya tidak bergelayutan jin-jin yang ada di bulu mata kita masing-masing. Boleh bergerak. Diusahakan jangan menitik Bapak Ibu ya, karena ini jam-jam rawan, saatnya kita bobok cantik di atas kasur ya Bapak Ibu. Oke? Ayo Bu Ros. Oke, terima kasih Bu Indah karena sudah membantu Ibu Ros untuk menempelkan hasil jawaban dari pertanyaan yang sudah ada. Sudah semua Bapak Ibu? Belum. Oh, Pak Tamsir, ayo Pak Tamsir. Ayo Pak Tamsir, semangat, semangat, semangat. Ayo Pak Tamsir.
Sebelum saya lanjut, semangat pagi. Pokoknya walaupun siang hari kita harus semangat terus pagi. Mau malam, mau maghrib, mau subuh, pokoknya pagi. Semangat ini Bapak Ibu. Semangat pagi. Terima kasih atas semangat Bapak Ibu pada siang hari ini. Jika siswa tidak membuat PR, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin bisa dibantu Pak Firmon untuk membacakan satu jawaban dari Bapak Ibu guru karena kondisi mikrofon yang tidak dapat dibawa ke papan yang sudah disediakan. Satu aja Pak Firmon. Memberikan hukuman positif seperti membuat tugas atau PR double atau 2 kali lipat. Salah satu jawabannya adalah memberikan hukuman dengan cara memberikan soal yang berkali-kali lipat kepada siswa yang tidak membuat PR di sekolah. Intinya kita pasti akan memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita simpan dulu. Apakah tindakan kita itu benar atau tidak? Yang jelas kita di sini hampir rata jika ada siswa satu saja yang tidak membuat PR, maka kita jelas akan memberikan hukuman. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang tahu apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau restitusi agak asing ya Bapak Ibu ya bahasanya ya. Mungkin perbedaan hukuman dengan konsekuensi dulu. Ada yang bisa membantu menjawab perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Oke, jika tidak langsung saja Bapak Ibu perhatikan layar. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid takut. Itu adalah hukuman. Tindakan yang kita berikan kepada murid karena suatu kesalahan dan tindakan tersebut berasal dari kita. Itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi. Di situ guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini namanya konsekuensi. Artinya konsekuensi di sini jika siswa tidak membuat PR, maka konsekuensinya dia tetap membuat PR dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini kalau restitusi, kita guru menanyakan kenapa murid tersebut tidak membuat PR. Kemudian dengan dia tidak membuat PR, apa keyakinan kelas yang sudah ia langgar? Karena kita ketika mengajar di kelas pasti ada yang namanya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas tersebut nantinya akan sama-sama dilakukan, disepakati oleh seluruh murid yang ada dalam kelas kita. Seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman dilakukan saat peristiwa terjadi. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan diri, kemudian murid menjadi rendah. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Semangat pagi. Oke. Selanjutnya kembali ke laptop. Penghargaan. Apa itu penghargaan? Di sini ada namanya hukuman adalah penghargaan. Tadi hukuman menyakitkan, tidak nyaman.
hukuman. Sedangkan kalau penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Merusak hubungan. Mohon maaf, kenapa penghargaan itu bisa merusak hubungan? Di sini ada tidak efektif juga, kemudian mematikan kreativitas, ada menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini saya ambil contoh satu, mengapa penghargaan itu dapat merusak hubungan. Ada Bapak Ibu yang bisa membantu menjawab, mungkin? Sepertinya Ibu Tia bisa bantu menjawab, Tia? Kenapa penghargaan itu bisa merusak hubungan? Mungkin bisa dibantu Ibu Neti? Kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Karena kalau kita diberikan penghargaan, tapi dalam diri kita tertanam selalu timbangan. Dalam diri kita sesuatu, berarti berharapnya ada sesuatu lagi yang akan diberikan kepada kita. Mungkin itu berbeda menurut saya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi karena adanya penghargaan nanti pasti banyak kita akan ada imbalan seperti Bapak Ibu ya. Nah, saya itu kenapa dapat merusak hubungan? Karena pasti akan menimbulkan iri dengki. Ya kan Bapak Ibu, misalnya gini, saya saat ini dapat ranking 1 dan saya dapat penghargaan nih dari bukan di kelas atau dari sekolah. Kemudian semester depan saya tidak mendapat ranking 1. Pasti akan timbul rasa iri. Dan bisa jadi saya akan benci sama teman saya yang menggantikan posisi saya, dan itu pasti dapat merusak hubungan saya dengan teman saya, ya Bapak Ibu ya. Nah itu jadi itu adalah salah satu dampak negatif dari namanya penghargaan. Nah, kemudian di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu sudah ditetapkan dalam peraturan, artinya kalau ada peraturan ada konsekuensi yang harus didapat jika kita melanggar peraturan tersebut. Penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian ada restitusi, penyelesaian disiplin dari siswa itu sendiri. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi ada 4 Bapak Ibu tadi. Ada 4, yang pertama hukuman, kemudian yang kedua penghargaan, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tadi kita menghukum, guru menghukum. Kemudian kalau penghargaan, kita memberikan penghargaan kepada siswa atas capaian yang sudah ia dapatkan. Kemudian ada konsekuensi, artinya di sini jika melanggar suatu aturan, maka kita mendapatkan konsekuensi yang sudah disepakati. Dan ada restitusi. Di sini murid bertanggung jawab atas perilaku yang sudah ia lakukan. Mari kita diskusikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dibagi sticky note. Bapak Ibu masih ada Bapak Ibu? Ngantuk? Oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Karena sudah semangat pagi, pasti semangat nih untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar monitor. Di sini kami akan menyajikan 6 pertanyaan. Nanti silakan Bapak Ibu tempelkan di kertas yang sebelah kiri. Itu ada sesuai nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Ada 7 pertanyaan. Ini terkait dengan tadi hukuman, penghargaan,
konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 20 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini merupakan hukuman, restitusi, atau konsekuensi. Sudah Bapak Ibu? Jangan lupa dikasih nomor terlebih dahulu di stikernya nanti, jadi pas jalan langsung sekalian tempel, langsung 7 tempel. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 20 kali karena terlambat datang ke sekolah. Termasuk apakah? Tujuh. Satu stiker, satu jawaban. 7 lembar. 1 lembar, 1 jawaban. Nomor 1 lembar. Setuju. Hukuman. Oke, sudah nomor 1. Oke, lanjut yang kedua. Menuliskan saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Tidak akan mengulangi lagi. Menuliskan saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Lanjut. Yang nomor 3, nomor 4, nomor 3 berarti Bapak Ibu. Nomor 3, murid berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Murid berdiri di depan kelas karena tidak membuat PR. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nomor 4. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Lanjut Pak Bimon. Soal nomor 5. Mengganti kertas kawan yang tercoret. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Mengganti kertas kawan yang tercoret. Lanjut. Siswa yang tidak membawa kamu saat jam bahasa Inggris berinisiatif meminjam ke perpus dan segera ke kelas. Itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Siswa yang tidak membawa kamu saat jam bahasa Inggris berinisiatif meminjam ke perpus dan segera ke kelas. Lanjut. Siswa yang sering terlambat masuk di jam pelajaran menemui gurunya untuk meminta maaf dan berjanji untuk disiplin. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Siswa yang sering terlambat masuk di jam pelajaran menemui gurunya untuk meminta maaf dan berjanji untuk disiplin. Oke, sudah Bapak Ibu? Boleh ditempelkan di tempat yang sudah disediakan. Mungkin bisa dibantu Ibu Indah untuk mengumpulkan sesuai nomor.
Nah, jatuh. Kabel ketemu jiwa nek. Pak Tamsir semangat. Saya gampang dikasih ke dado. Oke, Bu, sudah? Belum. Yang sudah boleh kembali, Pak. Yang sudah boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, Pak Tamsir, sudah Pak Tamsir? Belum. Semangat ya, Pak Tamsir. Semangat banget tingginya. Dah lah Pak Tamsir, banyak yang ditempel. Pagi, luar biasa, Bos. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sebelum lanjut, mari kita senam badan. Kalau tadi dengan Ibu Mawid sudah senam otak, sekarang saatnya kita senam badan. Oke, Bapak Ibu boleh berdiri. Silakan ikuti gerakan saya. Ayo goyang, Bapak Ibu. Ayo kita. Putar badan, balik lagi.
Masih ngantuk Bapak Ibu? Sudah sehat semua? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengikuti pemaparan yang akan saya sampaikan dengan semangat dan bahagia seperti beruang padi. Bapak Ibu ya? Beruang itu hanya uang. Betul. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Pertanyaan saya, apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas? Mungkin bisa dibantu Ibu Neti, mungkin bisa? Yang lain dulu, oke Bapak Ibu? Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Oke, ada yang bisa? Oke, jadi Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu adalah suatu aturan, sama-sama aturan, hanya saja kalau keyakinan kelas itu yang buat anak murid. Kita tanya, murid itu mau yang seperti apa? Jadi mereka lah yang membuat peraturan, mereka juga yang akan menjalankannya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu kita sendiri yang buat dan harus dilaksanakan oleh murid. Itu beda antara keyakinan dengan peraturan. Jadi keyakinan itu murid yang membuat, murid yang menjalankan. Tapi kalau peraturan kita yang buat, murid yang menjalankan, seperti itu. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terwujudnya sebuah budaya positif? Nah, di sini tadi keyakinan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh siswa itu sendiri, Ibu ya. Jadi karena adanya keyakinan kelas tadi, karena itu dibuat oleh anak, murid itu akan lebih paham apa yang harus mereka lakukan dan apa akibatnya jika mereka melanggar keyakinan itu sendiri. Contohnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu di sini pada menggunakan motor semua, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu kalau menggunakan motor pakai helm? Pakai helm. Nah, Bapak Ibu kenapa pakai helm? Apa alasannya? Menjaga keselamatan kepala. Oke, ada lagi? Peraturan dari polisi. Nah, jadi Bapak Ibu tahu helm itu digunakan untuk keselamatan melindungi kepala, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu pasti menggunakan helm dimanapun dan kapanpun ketika mengendarai sepeda motor. Nah, seperti itu keyakinan kelas. Jadi mereka tahu itu adalah suatu kegiatan yang memang harus mereka jalani, harus ikuti. Supaya apa? Supaya mereka belajar dengan baik, dalam kelas akan terasa nyaman, seperti itu. Sama ketika kita menggunakan sendal, kita tahu sendal itu penting, ya kan, supaya melindungi kaki. Makanya kita dimanapun ketika kita berjalan kita menggunakan sendal, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Caranya adalah dengan cara kita sering mengevaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Bisa kita lakukan ketika pembinaan wali kelas, atau minimal kalau memang tidak bisa ketika pembinaan wali kelas, setidaknya 1 semester 1 kali evaluasi untuk kegiatannya selanjutnya, seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan, kemudian berupa pernyataan universal atau terbuka, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini dalam keyakinan kelas diusahakan jangan menggunakan kata tidak atau jangan. Jadi misalnya gini, dilarang membuang sampah sembarangan, maka harus kita ganti dengan kalimat positif dengan cara buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalnya apa lagi ya? Dilarang berlari-larian, bisa diganti dengan ketika belajar harus tertib, seperti itu. Jadi tidak ada kata tidak, jangan atau dilarang. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Sedikit saja, yang penting anak
dan menjalankan keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian keyakinan tersebut dibuat oleh seluruh warga kelas itu sendiri. Jadi bukan cuma hanya dibuat oleh guru saja atau satu orang siswa saja, tapi memang sama-sama dibuat oleh seluruh warga kelas, misalnya kelas 77 seperti kelas saya seperti itu. Nih, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun motivasi intrinsik. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan seperti yang sudah saya paparkan tadi. Di sini ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 77. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kemudian ada dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berhenti di kelas atau berdoa. Jawabannya di sini adalah tanggung jawab, keamanan, disiplin, keamanan dan menghargai orang lain, kesehatan, menghargai orang lain, kesehatan dan taat aturan, kemudian keselamatan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kita sebagai manusia punya kebutuhan nggak? Punya. Kira-kira Bapak Ibu butuh apa? Uang. Bapak Ibu butuh uang. Salah satu contohnya. Nah, di sini manusia itu punya kebutuhan dasarnya masing-masing. Apa saja itu? Apakah uang termasuk kebutuhan dasar manusia? Kita buka selanjutnya. Nah, di sini ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Kalau tadi saya sebutkan uang itu kebutuhan dasar, termasuk bagian mana Bapak Ibu? Ada 5 itu. Penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Kemana kira-kira? Hah? Kesenangan? Bertahan hidup. Karena kita hidup itu butuh uang. Mau makan butuh uang. Mau ke WC pun kita butuh uang. Betul nggak Bapak Ibu? Betul sekali. Oke, selanjutnya di sini ada langsung satu kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Termasuk kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau penguasaan. Oke Bapak Ibu, dia itu bersenandung ketika jam belajar, ditegur. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang kurang dari anak tersebut? Mungkin Bu Neti? Hah? Kebebasan, kesenangan, cinta dan sayang atau penguasaan? Jawabannya adalah kebebasan. Nah, jadi dia ingin bebas untuk berekspresi seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut untuk mempersingkat waktu. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ami bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejar dengan ibu guru, seru katanya. Jadi Bimo itu lari-larian dan dia berkata, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, katanya seru. Nah, dari 5 tadi, penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kira-kira Bimo kekurangan apa? Kebutuhan
kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Bimo. Cinta dan kasih sayang, karena dia ingin diperhatiin oleh ibu guru. Jadi dia ingin perhatian dari ibu guru. Jadi dia harus dipenuhi cinta dan kasih sayangnya. Oke, jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, masih ada 2 materi lagi yang akan dilanjutkan oleh Bapak Filmon Linda. Kepada Bapak kami silakan. Oke, baik, terima kasih Bu Wilda. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Bu Wilda. Iya, luar biasa. Bu Wilda sudah menyampaikan materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, dan yang terakhir adalah tentang keyakinan kelas, ya, dan kebutuhan dasar manusia. Baik, untuk tahap terakhir ini Bapak Ibu, sampai situ saja dulu Bu Wilda. Jangan di next dulu ya. Nah, untuk sesi yang terakhir ini udah sesi yang terakhir Bapak Ibu. Jadi boleh agak relax sedikit begitu ya. Udah sesi yang terakhir dan saya usahakan nanti tidak terlalu lama ya. Jadi sekali lagi izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang masih stay dengan setia untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebenarnya ini materi luar biasa bagusnya. Cuma mungkin kami kurang pintar mengemasnya atau seperti apa. Tetapi sebenarnya ketika saya belajar ini, saya merasa saya belum jadi guru begitu. Yang saya lakukan selama ini ternyata saya belum pada posisi sebagai guru begitu. Ya. Jadi sangat bagus sebenarnya materi ini, apalagi kalau kita kemas dengan luar biasa. Tetapi ini juga sungguh sudah luar biasa Bapak Ibu. Kami ingin berbagi saja. Seperti yang disampaikan oleh Bu Pawit tadi, tidak ada maksud dan tujuan untuk menggurui, tetapi sharing, berbagi saja. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau yang disampaikan Bu Pawit tadi mengenai budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, sampai kepada Bu Wilda tadi ada hukuman, itu ternyata tindakan yang gagal begitu, yang sering juga sudah kita lakukan, yaitu apa? Hukuman dan penghargaan, dan masih berlaku sampai sekarang di hampir semua sekolah begitu. Yang ternyata itu tidak tepat karena menghasilkan kegagalan dengan alasan-alasan seperti tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, topiknya adalah ketika kita menjadi seorang guru, kita berada pada posisi kontrol. Kalau Bu Pawit tadi, siapa sih yang bisa mengontrol seseorang itu sebenarnya? Yang bisa mengontrol seseorang itu adalah diri sendiri. Betul Bapak Ibu ya? Masih ingat tadi ya? Jadi dipaksa pun dengan 1 miliar, dipaksa pun dengan rayuan yang persuasif. Tetapi kalau kita mengatakan tidak untuk tidak saya buka, maka kita mengontrol sendiri diri kita untuk tidak kita buka. Nah, seperti itu ternyata Bapak Ibu. Oke, masih semangat Bapak Ibu ya? Masih. Semangat pagi. Oke, kalau tadi cuma seperti itu, kita tambahkan luar biasa terakhirnya ya, Pak Roy ya. Luar biasa Pak Roy semangat. Iya, semangat pagi. Luar biasa. Mantap. Tepuk tangan dong. Baik. Nah, untuk menentukan posisi kita, 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu saya minta atau mohon bantuannya. Ada kasusnya seperti ini. Misalkan ada anak kita yang namanya Rehan. Rehan itu besok misalkan, besok itu datangnya terlambat sekitar 10 menit dari jam masuk seperti biasa kita begitu. Bapak Ibu, mohon bantuannya, kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap Rehan yang terlambat di 10 menit? Mohon bantuannya Bapak Ibu. 3 menit. Mohon bantuannya Bu Pawit. Nah, ini terakhir untuk dulu
tulis Bapak Ibu. Ya, tolong dibantu diisi singkat, padat, jelas, cepat. Rehan datang ke sekolah terlambat, seperti itu. Kira-kira ibu sebagai seorang guru, posisi kan kita mungkin guru piket lah seperti itu ya. Kira-kira apa yang tindakan yang Bapak Ibu lakukan terhadap anak kita Rehan yang terlambat? Begitu. Oke. Alami saja Bapak Ibu, natural saja. Ya kira-kira saya akan melakukan begini, begitu ya. Ya. Kalau yang sudah boleh langsung saja ditempel di bawah papan yang paling pinggir ini saja Bapak Ibu ya. Oke. Boleh dititik untuk mempersingkat waktu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Baik, sambil Bu Tia menempelkannya, kita langsung saja ke materinya Bapak Ibu ya. Nanti itu akan kita lihat kembali apa yang sudah kita buat, begitu. Nah, 5 posisi kontrol oleh seorang guru itu ada 5. Ya, yang pertama, itu adalah seorang penghukum. Ya, nanti kita rinci penghukum ini seperti apa pula, begitu ya. Apakah saya seorang penghukum selama ini atau bukan, begitu ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Seperti itu. Nah, seperti apa nih ciri-cirinya kalau seorang guru itu berada pada posisi kontrol penghukum? Next Bu Wilda, ini bisa di next ya. Oke. Nah, contoh seorang guru penghukum itu, ini posisi kontrolnya Bapak Ibu ya, bukan apa identitasnya seperti itu, tapi posisi kontrolnya, karena dari awal tadi yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri, begitu. Nah, penghukum itu langsung, saya sering melakukan ini. Contohnya, kamu kok ribut sekali, asal keluar. Nah, saya penghukum itu, sangat tegas, marah. Nah begitu. Nah itu tipenya saya seorang penghukum. Begitu. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini, bahasanya lembut. Ini juga sering saya lakukan. Kamu gimana Bi? Yang kemarin sudah terlambat loh. Kasihanlah bapak, nanti dimarah lagi. Kan bapak ini tiket. Coba kau perhatikan, orang tuamu sudah capek-capek bekerja. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Itu saya sedang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Saya membuat anak itu menjadi rasa bersalah. Posisi saya adalah pembuat rasa bersalah. Cirinya manipulatif, bahasanya lembut tapi tajam. Ya, saya sering juga menjadi ini sampai sekarang begitu. Kemudian ada yang berposisi sebagai teman, posisi kontrolnya itu sebagai teman. Mungkin kalau ketemu, saya juga sering juga, wait bro, ya nggak bisa begitu lah, jangan dilakukan ya. Ya, biar kita tetap bisa ini. Nah, jadi anak itu merasa akrab. Ada nilai positifnya, anak itu merasa akrab, tapi nanti ujungnya jadi ketergantungan. Apa-apa dia harus cari gurunya itu. Saya tidak bisa menyelesaikannya begitu. Nah ini posisi kontrol sebagai teman. Yang ketiga Bapak. Kemudian yang keempat itu adalah pemantau. Pemantau itu contohnya misalkan tadi kalau si Rehan terlambat 10 menit. Oke Rehan, kamu terlambat sudah berapa menit nak? Oke, peraturan sekolah kita jam berapa masuknya? Nah, berikutnya dia terus membuat data. Dia memantau saja. Wajahnya nggak sangat, naganya datar saja. Oke, kamu terlambat ya, catat. Hari sekian, tanggal sekian kamu terlambat. Oke, ini. Nanti posisi saya sebagai pemantau. Baik, tadi kita sampai pada posisi manajer. Jadi pada posisi manajer ini, ya ciri-cirinya itu
Guru berbuat sesuatu dengan murid, saling berkolaborasi, mengajak anak berdialog, menemukan solusi secara bersama. Nah, ini sebenarnya lanjut nanti ke segitiga restitusi yang posisi manajer ini begitu. Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi ciri-ciri manajer ini tadi, dia tidak langsung memvonis atau menghakimi, tetapi bagaimana dia menanyakan alasan kenapa dia terlambat. Ya, kamu kenapa terlambat? Baru kita validasi memang tindakannya itu salah. Nah, kamu sudah tahu ya kalau itu terlambat itu berarti salah kan? Kira-kira solusinya seperti apa? Kita cari solusinya lagi begitu. Nah, kita biarkan dia dulu mencari solusi dari kesalahan yang dia sudah lakukan. Begitu. Nah, sampai pada terakhir kita sudah punya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Nah, kalau sudah kamu langgar begitu, nah bagusnya seperti apa supaya tindakan kamu itu bisa diperbaiki. Nah, seperti itu. Nanti dia berlanjut. Nah, jadi 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu ada 5 tadi. Yang pertama penghukum, pemantau, teman, ya pembuat rasa bersalah, sampai kepada yang terakhir manajer. Semangat pagi, luar biasa. Itu saya sangat senang melihat Pak Roy ya. Oke, kita lihat contoh kasusnya Bapak Ibu. Satu ya. Ini tidak usah kita lewatkan saja mungkin videonya, karena itu menjelaskan posisi kontrol tadi contoh. Ya, ada di sini contoh peranan 5 posisi kontrol tadi. Sebelum ini belum tadi. Contoh ya, yang ini. Yang pertama penghukum itu contoh penerapannya 5 posisi ini. Yang pertama contohnya seperti ini. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ya. Nah, ini sebentar ini kita supaya semakin memahami begitu posisi penghukum itu seperti apa sih begitu ya. Saya mau kita berbagi bersama. Kemudian yang kedua, contoh-contohnya pemantau ini kamu sudah melanggar, ada peraturan dan ada konsekuensinya. Nah, seperti itu. Sampai kepada sebagai teman, ayolah tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Seperti itu ya. Ada tipe-tipenya. Kemudian pembuat rasa bersalah tadi, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Ya, itu pembuat rasa bersalah. Yang terakhir sebagai manajer tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ada tadi. Dia menanyakan, memvalidasi dulu ya. Sebelum memvalidasi dia menstabilkan identitas dulu, nanti kita akan lihat di segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi langsung ditawarkan supaya dia mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Artinya begini, kita tidak langsung membuat dia merasa begitu. Tapi bagaimana kita stabilkan identitasnya? Ya wajar, setiap orang bisa melakukan kesalahan, termasuk kamu saat ini. Nah begitu. Artinya kita stabilkan identitasnya, dia tidak merasa terhakimi, seperti itulah intinya. Baru lanjut ke memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita tetap menyatakan bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah begitu ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, waktu saya tadi sudah 10 menit, paling 5 menit lagi ini Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar ya. Baik, segitiga restitusi. Nah restitusi tadi sudah disinggung oleh Bu Wilda. Ini hukuman, konsekuensi atau restitusi? Dari 7 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wilda dan Bapak Ibu sudah jawab nih. Oh, kalau misalkan memberikan kamu keliling lapangan, misalkan jadi 5 kali, kira-kira Bapak Ibu itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya pada tahap terakhir ini kita sebagai posisi yang manajer. Jadi kalau guru itu diharapkan posisi kontrolnya Bapak Ibu minimal pemantau. Ya, minimal itu jadi sebagai pemantau. Ya. Jadi kita harus bergeser sedikit demi sedikit begitu. Walaupun sangat susah ya. Saya sering di rumah saya saja, anak saya saya sikut langsung kalau sudah berbuat salah. Jujur saja ini berat banget. Iya, ya langsung.
Tidak ada banyak cerita lagi. Kesempatan lah tangan lah ya kan, ya ampun, habis itu langsung nyesal, ya ampun, kenapa saya lakukan itu tadi? Tambah belajar ini lagi Bapak Ibu kemarin, lah kacau saya ditanyakan begitu. Merasa hebat ternyata, ada apa-apa lagi. Ya, merasa hebat di jalan yang tersesat betul waktu. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah mungkin Bapak Ibu yang lain sudah melakukannya. Saya barusan juga tadi. Jadi ada skenarionya, ada kasusnya, ya. Yang pertama, langkah restitusi segitiga restitusi ini tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada pelanggaran, maka kita memanggil anak itu. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya, begitu. Jangan langsung masuk ke bono-bono. Ternyata ya, bukan saya mau menyatakan bahwa saya sudah melakukan itu, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya jauh daripada itu begitu. Langkah pertama ternyata seharusnya guru BK memang luar biasa harusnya berbagi ke kita selama ini. Ternyata mereka diam-diam saja akan hal ini yang begitu bagus menurut saya. Nah, yang pertama kita stabilkan identitasnya. Ciri-ciri pertanyaan untuk menstabilkan identitas seperti apa? Seperti yang saya sampaikan contohnya tadi. Kita tanya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia bisa terlambat? Kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu? Nah, setelah itu baru masuk kita kepada yang kedua. Langkah yang keduanya itu adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi kita validasi tindakannya itu benar-benar kita validasi itu salah loh, begitu. Tetapi tidak seperti yang biasa kita lakukan begitu. Setelah kita validasi tindakan yang salah itu, baru kita menanyakan keyakinan tadi. Ya. Kalau Bu Pawi tadi sudah menyampaikan motivasi seseorang itu melakukan sesuatu itu apa? Contohnya tadi, takut ditegur oleh kepala sekolah, maka saya datang selalu tepat waktu. Nah, itu motivasi saya supaya tidak tegur. Atau motivasi saya, oh karena bulan ini ada pemilihan guru berprestasi nih, maka saya masuk tepat waktu, keluar tepat waktu, mengajar sesuai dengan jam saya disiplin begitu. Karena kejaran saya nanti menjadi seorang guru yang berprestasi. Nah ternyata yang paling berpengaruh untuk mengubah seseorang itu tadi adalah motivasi intrinsik. Kalau yang itu tadi masih motivasi ekstrinsik begitu ya. Nah itu dia. Setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, maka kita menanyakan keyakinan, ya keyakinannya. Sudah, oke, kamu sudah tahu kamu salah. Misalkan ini masih contoh, belum tentu benar banget begitu. Nah, kira-kira apa solusi yang bisa kamu lakukan dengan kesalahan yang sudah kamu lakukan ini? Contohnya tadi terlambat. Kira-kira Rehan besok supaya tidak terlambat lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Maka dia jawab, Pak, saya akan bangun lebih cepat lagi. Atau Pak, saya akan menyetel alarm jam saya atau HP saya supaya bangun lebih cepat. Kalau misalkan alasannya tadi ya kita terlambat bangun dan sebagainya. Begitu. Jadi itu siklusnya segitiganya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu tadi kita menstabilkan identitas dulu, baru validasi tindakan yang salah, sampai kepada yang terakhir menanyakan keyakinan. Begitu. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada topik yang dua ini. Memang posisi sesi saya cukup singkat Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah memang kawan-kawan saya ini guru hebat memang. Ya. Jadi saya dapat bagian yang singkat-singkat saja. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Intinya budaya positif, nilai-nilai kebajikan yang universal ini ya, dengan tahapan-tahapan dan bagian-bagian tadi yang sudah kita diskusikan bersama, ya mudah-mudahan membawa manfaat ya. Kemudian saya pikir sudah kita simpulkan sendiri dalam diri kita setelah penjelasan tadi, kita posisinya sebagai penghukumkah, pembawa rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Kalau saya jujur Bapak Ibu ya lebih sering pembuat rasa bersalah. Karena saya sering melihat itu sangat efektif membuat anak itu merasa bagaimana begitu ya. Ternyata saya salah begitu Bapak Ibu ya.
Oke, kalau saya jujur ya kadang pengukur, kadang pembuat rasa bersalah, balik lagi pengukur, balik lagi membuat rasa bersalah, belum tercapai minimal sebagai pemantau. Oke, baik, itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kami mohon kerjasamanya di akhir ini. Kita refleksi sebentar, sedikit ya. Kira-kira ada tidak yang didapatkan dari diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 pada hari ini? 1-2 kalimat begitu Bapak Ibu ya. Apa yang didapatkan, kira-kira apa yang mau dilakukan ke depannya, begitu saja. Ya, singkat saja Bapak Ibu. Mohon bantuannya Bu Bila, Bu Bila. Ya, mohon dibagi lagi punya Bu Maliasnya, masih ada sedikit Bu ya. Oke, nanti itu nggak usah ditempel Bu, kita kumpulkan saja. Oke, sekali lagi semoga budaya positif ini ya bisa kita aplikasikan, implementasikan sedikit demi sedikit di sekolah SMP Negeri 3 tercinta kita ini. Baik, demikian penyampaian materi dari saya. Sambil nanti dikumpulkan Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator Ibu Wilda Mardiani. Oke, terima kasih kepada Pak Pirmon atas paparan yang sangat seru ya. Oke, selanjutnya kegiatan tanya jawab, mungkin dari paparan kami tadi ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, kami silakan. Atau mau ada yang disampaikan, pesan, kesan, masukan, atau cukup? Cukup sepertinya. Oke, sambil Bapak Ibu menulis refleksi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang pada sore hari ini bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Sudah penuh dengan semangat, kemudian rela melawan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan kita bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita tercinta ini, yaitu SMP Negeri 3 Batanghari. Sebelum saya tutup, kita sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonna take it slow.